Akan ada tur negara di Paman Sam atau di Amerika. Ini sebenarnya keren banget dan ada berapa kota sih sebenarnya akan didatangi di tur ke Amerika ini? Kota-kotanya mana aja? Ya, ini luar biasa kesempatannya buat The Massive. Sebenarnya ini melanjutkan perjalanan The Massive yang sempat kita manggung di beberapa negara seperti di London, di UK, di Inggris saat itu, terus kita sempat manggung di Irlandia juga, di Dublin, di Melbourne, Australia, terus Seoul, Korea Selatan saat itu, terus ya hampir semua Asia Tenggara udah pernah juga. Jadi kayak ini melanjutkan mimpi-mimpi kita yang memang kita pengen dan masih bisa dengan musiknya dan masuk kita bisa keliling dunia. Dan alhamdulillah di tanggal 17 Agustus nanti tepat hari kemerdekaan yang kita berangkat ke Amerika jam 2 siang ya, pesawatnya jam 2 siang. Jadi benar-benar kayak ini kita ngebawa nama Indonesia nih ke Amerika nih, gitu. Jadi sebuah kebanggaan di sendiri dan kehormatan juga. Terima kasih untuk Tiara Media yang udah membawa atau menjadi saksi sejarah di perjalanan bermusik dan masuk, karena kita sebenarnya ini juga jadi salah satu kayak apa ya, perjalanan yang akan kita kemas juga nanti di 20 tahun termasuk gitu. Oke, tadi udah ngejelasin, dan ini kan album ke-7 ini kan lumayan berbeda sebenarnya. Ini bisa jelasin genrenya, terus lagunya, ini apa yang berbeda dari album-album sebelumnya? Sebenarnya tadinya itu kita mau bikin tour album Time ini di Indonesia dulu, tapi ternyata sempat terhalang sama pandemi kan. Sama pandemi akhirnya harus mundur, tapi ternyata kesempatannya malah kita dapat kesempatan malah manggung di luar dulu. Jadi mungkin setelah kita tour di Amerika ini kita malah akan mengarrange tour di Indonesia-nya gitu. Jadi justru malah di luar dulu baru di Indonesia. Jadi kenapa agak berbeda, karena memang mungkin kita kerjakan album ini ya di tengah pandemi, terus banyak waktu untuk explore, terus kita ngerjainnya semua di rumah. Biasanya kan kalau rekaman pasti di studio. Ini benar-benar take-nya di rumah, take vokal, drum, bahkan di album ini Wahyu tidak bermain drum beneran dong ya. Jadi semuanya gimana? Semuanya pakai menggunakan kecanggihan teknologi ya. Jadi memang di selama pandemi ini kita memang dituntut untuk gimana caranya bisa memaksimalkan yang ada di rumah gitu. Dan jadilah album ini, dan ternyata sambutan dari Mas Dimas juga beragam sih. Ada yang agak sedikit kaget gitu karena memang berubah banget musiknya. Terus tapi ada juga yang pendengar-pendengar baru yang memang suka sama album ini gitu. Karena memang secara musik tuh beda banget dari album-album termasuk sebelumnya. Makanya happy banget ketika kita malah dapat kesempatan untuk bisa tur Amerika dulu, karena memang ada satu lagu yang punya lirik bahasa Inggris juga, dan mungkin juga akan kita bikin musik videonya di Amerika nanti. Oh, jadi sekaligus nanti bikin dari official musik videonya saat tur nanti di Amerika. Betul, ya? betul. By the way, ini kan kita bahas masalah ini tur ke Amerika. Sebelumnya juga termasuk kita tahu pernah tur di Malaysia, di Korea Selatan, ada juga sempat di samping London Bridge ya. Ini kenapa memilih Amerika kali ini untuk menjadi tur bersama Ramenia untuk memperkenalkan album yang ke-7 juga? Ya karena kita tahu banyak musisi-musisi yang menjadi idola kita tuh ada di Amerika ya. Jadi banyak tempat-tempat bersejarah juga. Terus kalau di sana tuh bisa dibilang negara yang sering banget bikin konser. Jadi saat kita di sana tuh jadwal band-band yang konser di sana tuh banyak banget gitu. Ada Pearl Jam manggung juga di sana, ada Collective Soul, ada band-band glam rock, Def Leppard, Poison, terus Motley Crue pas lagi manggung di sana juga, pas kita lagi di sana. Jadi ya sekalian kita manggung, sekalian kita juga nonton band-band yang kita suka juga di sana. Jadi benar-benar sekalian banget sih, maksudnya sekalian kita mencari ilmu lagi kan di sana kan. Jadi ilmunya kita kan dapat dari ketika kita nonton konser band-band yang kita suka. Benar sekali. Nah, kita sekarang bahas masalah Ramenia. Ini Ramenia adalah sebagai usahakan kita bisa lebih cepat apply visa, dan alhamdulillah semuanya keterima visanya. Itu yang penting gitu, karena kalau misalnya kita apply visa terus ditolak itu kan bingung ya. Jadi alhamdulillah semua personil diterima, tapi ada beberapa kru kita malah yang ditolak. Akhirnya kita memutuskan tetap berangkat tanpa kru.
Jadi kita benar-benar nanti di sana itu kayak ya balik lagi kayak masuk awal-awal gitu. Memang kita berjuang dari awal lagi, kita gotong alat sendiri, galok-galok sendiri, masang sendiri, ya udah. Tapi kita seru karena waktu di London pun waktu kita manggung di UK waktu itu sama, kita kayak gitu juga. Jadi tapi memang enaknya kalau di luar negeri itu semua engineer atau orang-orang yang ada di panggung yang memang mereka sangat profesional dan katanya memang sudah kayak bersertifikat gitu. Jadi secara kinerja tuh benar-benar yang cepat banget ya. Kita waktu itu waktu manggung di London tuh bahkan cuma 15 menit sound keluar semua dan aman gitu. Makanya kalau kayak misalnya kita di Amerika kayaknya kita bakal lebih tenang lah, karena secara SDM pasti mereka di sana juga harus bersertifikat, orang-orang yang engineer yang di sana gitu-gitu. Jadi ya kita benar-benar berjuang banget jadi band yang seperti kita awal kita berjuang di Indonesia gitu. Ya, mungkin turunnya sendiri nantinya akan menggelar konser atau Ya. hanya manggung di apa di atau di jalan atau konser. Oke, jadi tempatnya sendiri kita sudah kita, jadi memang kita kebetulan meng-hire kayak IO di sana. Jadi memang IO ini memang sering bikin konser. Terus ya kita bersama dengan jadi IO ini memang punya perusahaan di sana. Jadi akan lebih mudah untuk kita agar ya izin-izin ya, itu terutama izin ya, karena jangan sampai ketika kita manggung malah diberhentikan karena nggak punya izin gitu kan. Jadi bila semua sudah di-arrange, tapi memang kita memang sengaja nggak pasti di Agustus. Karena apa? Karena pasti kayak KJRI dan KBRI sana juga pasti kan punya acara. Nah itu juga mempermudah kita juga kalau misalnya ada istilahnya KJRI yang memang istilahnya kayak bertanggung jawab lah buat kita gitu. Jadi akhirnya kita ya kayak menghibur juga untuk acara Indonesia di sana, karena sudah pasti nanti walaupun kita manggung di kayak di pub di sana itu pasti orang-orang Indo juga kita kasih info, karena biar rame juga kan yang nonton gitu kan. Jadi kita ada ternyata itu ada 8 tempat ya akan kita yang akan kita pakai untuk perform. Jadi di tanggal 19 itu kita jadi kita berangkat tanggal 17, nyampe tanggal 18 itu kita mungkin istirahat ya itu atau jalan-jalan. Nah 19 jam 7 malam ya, jam 7 malam itu kita akan manggung di The Deco Building itu di Los Angeles. Nah itu penontonnya bisa jadi banyakkan orang Amerika. Nah orang Indonesia kita sudah pasti akan undang juga biar lebih ramai lagi kan di sana. Terus nah di tanggal 21-nya itu kebetulan ada KJRI bikin acara, jadi ada pesta rakyat di sana. Nah, itu pasti akan banyak karena kita bikin ada acara di parking lot di KJRI. Terus kita ada main lagi di Inland Empire San Bernardino, itu kayak di farm gitu ya, kayak di bukit, kayak di apa ya, di peternakan itu. Jadi tempatnya bagus banget. Jadi itu juga acaranya yang adain orang di sana, dan kita pun juga kayak ngasih profile lah biar bisa main di sana gitu. Dan akhirnya disetujui. Terus kita pindah ke San Francisco. Itu kita main lagi di KJRI karena kenapa kita harus kerjasama sama KJRI, karena untuk memudahkan kita di sana. Dan yang pasti nanti mereka juga kan menyediakan informasi juga dan lain. Terus bahkan di Los Angeles malam kita juga, karena bagaimanapun kita kan tamu negara juga gitu, karena kita bawa nama negara kan. Jadi kita dianggap sebagai budayawan juga gitu. Jadi kita seniman yang berangkat ke Amerika sudah pasti pemerintah juga ikut serta ya gitu. Jadi kebetulan juga kita didukung juga sama Pak Sandiaga juga, karena mereka juga ikut mendukung kita juga untuk berangkat ke sana. Jadi memang ini jadi kayak tugas negara sih untuk mengharapkan nama bangsa juga gitu. Terus kita main di Danville, itu ada di San Francisco. Terus ke Washington DC ada festival, ada Remarkable Festival di Washington DC. Terus ada di Philadelphia kita main di Gapura Building. Terus ada Southeast Asia Market, itu yang adain bukan orang Indo tapi itu kita main di Southeast Asia Market. Dan pasti banyak orang-orang yang bukan hanya orang Indo, bukan hanya orang Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain juga ada gitu. Terus nah ini yang seru
di tanggal 9 September kita akan main di Times Square. Itu yang bisa dibilang dongnya lah gitu, karena selama ini kan kita cuma lihat musisi Indonesia ada fotonya di Videotron di Times Square kan. Ini udah masuk bangun di Times Square, jadi akan jadi satu hal yang luar biasa sih saat bangun Times Square nanti. Persiapannya gimana? Masih Nah, personel buat deg-degan pasti ya, karena kan kalau di Indonesia kan kita enak ada kru, ada manajer, pokoknya tim juga lengkap gitu kan. Tapi kalau kita ke sana kan benar-benar tim kecil. Kalau kita tim yang full kayak di sini mungkin kita akan lebih tenang ya. Kalau di sana kita cek sound sendiri, lewat sendiri, jadi pasti ada deg-degannya. Tapi buat kita itu satu hal yang seru sih dan akan jadi cerita kan, dan akan kita dokumentasikan semua gitu. Jadi emang kita mau bikin dokumenter juga sih di situ. Oke, karena juga mau bikin video klip di sana ya. Mas, thank you, masih thank you karena hari abis ini katanya mau manggung lagi ya. Ya, Mau manggung lagi. mau ada yang nanya lagi ya? Ada yang mau bilang. Oke, kita bikin satu pertanyaan aja ya. Oke, coba. Untuk Amerika jadi kado spesial masif di 90 tahun Pak, atau dalam mungkin dan mau tanya sebenarnya album yang ini kan sekali Ya, tak. akhirnya keluar dari zona nyaman dan munafik, nah pasti Wah, ini bagus nih. Pertanyaan sudah dua pertanyaan ya tadi. Yang pertama adalah album ini ulang tahun juga. bagus. Jadi kita santai Bang. Oke, Tunggu aja. dua aja. Oke. Ya, satu lagi juga boleh tadi. Oke. Jadi kita bisa punya album ini juga sebenarnya benar-benar ngalir ya. Kita nggak pernah akan berpikir akan bikin album seperti ini ya. Jadi buat kita setiap album tuh punya cerita, punya ada cerita masing-masing setiap album yang kita buat. Jadi di album ini juga kenapa akhirnya bikin album Time, terus dari cover albumnya juga ini beda banget dari album sebelumnya. Ini full artwork biasanya kalau kalian lihat mungkin lebih ke muka kita gitu kan. Tapi ini benar-benar full artwork karena ini ada artinya. Jadi memang kita kayak mencurahkan perjalanan bermusik kita di sini, mencurahkan perjalanan ya cinta, tentang keluarga, tentang semuanya kita tumpahkan di cover album ini gitu. Jadi di keluar dari zona nyaman itu penting sih buat kita ya, karena itu sebenarnya tips buat yang lain agar kayak ini kita kan udah hampir 20 tahun ya. Jadi kita harus keluar dari apa yang sering kita lakukan. Karena kalau kita bikin yang gitu-gitu aja, ya akan bosan. Dan itu sebenarnya triggernya adalah bisa-bisa band itu bubar karena melakukan hal yang sama terus kan. Nah di album ini mungkin albumnya tidak akan selaku album pertama, kedua, tapi buat kita sebagai musisi kita happy gitu bikinnya. Dan saya yakin album ini pasti akan ada pendengarnya. Dan akan ada waktunya juga orang-orang akan dengerin album ini. Jadi kita tidak pernah berusaha untuk harus bikin lagu itu hits atau enggak gitu. Karena dari album pertama kita tidak pernah maksa untuk ini bikin lagu harus hits enggak. Jadi emang kita ngalir aja. Dan di album ini kita happy banget ngerjainnya. Jadi ketika album ini jadi, terus responnya juga ternyata seru. Gara-gara album ini kita jadi sering main di acara-acara urban ya. Kayak kemarin kita main di acara-acara jazz, karena emang lebih groove kan musiknya. Jadi kalau main di acara-acara jazz tuh cocok gitu. Jadi album ini tuh kita kayak banyak ngasih sentuhan musik yang benar-benar dari album ini ke album ini tuh kayak beda banget. Ada lagu yang tiba-tiba kita R&B banget, ala Motown, ala eranya Boyz II Men, tiba-tiba 80s banget, tiba-tiba ada koplonya, terus tiba-tiba city pop banget, kayak lagu yang Side by Side, terus tiba-tiba ada lagu yang alternatif banget, yang indie pop banget. Jadi sebenarnya di album itu kayak kita ya sebebas itu gitu bikin album. Dan ternyata anehnya label kita Musika setuju dengan konsep ini gitu. Jadi kita juga cukup kaget sih. Kita kirain pas kita bikin album ini bakalan wah ini